misterius baru saja membuat heboh media sosial setelah komedian Empo Alpa membagikan curhatnya soal dirinya yang sering dikirimi celana dalam. Iya, bukan hanya sekali. Empo Alpa mengaku jika kejadian ini sering ia alami dalam beberapa kurun waktu terakhir. Tentu dengan adanya kejadian ini, Empo Alpa pun merasa khawatir dan terus mengkait-kaitkannya dengan ilmu santet ataupun guna-guna yang kerap terjadi di berbagai tempat. Dan seperti inilah curhat Empo Alpa terkait rumahnya yang sering dilempari celana dalam oleh sosok misterius. Dari sini. Mana kok? Oh. Dari sini nih. Oh, lokasinya dari sini aja. Nyangkut di pagar gitu enggak? Enggak, di sini geletak aja gitu, geletak. Tiga berturut-turut di sini. Iya, di sini. Di sini. Terus sama abang gua tadi sampir, dia ini punya siapa? Begitu punya adik bukan ya kali, punya gua gede amat, hampir 3 jengkal. Berarti kan lebar banget ya, begitu tuh. Lebar banget. Punya siapa itu yang gua pikir. Gua lagi nyari tetangga gua yang ukurannya pinggang segitu, siapa ya di sini, nggak ada. Gua cari-cari. CCTV yang mana tuh? Ini oh. Sekarang merah tuh. Iya makanya. Tapi Pas Empo cek nggak apa-apa tuh ya? apanya? CCTV-nya. Nggak apa-apa itu, kagak ngapa-ngapa. Cuma pas hari itu ya? Iya. Pas hari itu. Ini ngapa-ngapa, kalau kali gitu udah dibengkokin apa gimana, berarti kan nanjat dulu deh ya? Iya. Iya kan? Enggak, kagak nanjat dia. Nanya juga susah, gimana nih, kagak bisa. Bukan sekali, udah 2 kali, 3 kali itu celana dalam. Ya, yang pertama gue masih nggak heroin. Yang kedua, gue pikir gini, celana dalam siapa? Sekarang gini gue ngeliat, ya ada keluarga gue yang gede, nggak gede-gede amat, itu tanah dalam sampai 3 jengkal gitu, gede banget, warnanya hitam. Udah disamperin tuh di apa namanya, di tangga depan. Kita masih anggaplah nggak punya pikiran macam-macam, masih pikiran positif. Yang ketiga, laporan lagi abang gua, "Dek, ada lagi, Dek, sana street nih, tanah dalam," gitu. Karena logika ya, di tetangga gua nggak ada yang jemur di depan, nggak ada jemuran yang nyampir, nggak ada, apalagi tanah dalam itu paling ini banget dah, awam banget, di sini mah nggak ada dah. Logika aja itu ngapain sampai nyampe kemari itu celana dalam, ibarat nyamper ke depan rumah gua gitulah. Tapi kan gue berpikir sih cuma hanya ya udahlah, positif aja lah, nggak terjadi apa-apa intinya begitu. Tetap cuman aneh aja, ngapain lu lemparin gitu depan rumah gua gitu, tujuannya apa? Antara hari Selasa sama Rebo, antara hari Selasa sama Rebo itu gue posting karena udah kesel gitu, maksudnya gue posting gue langsung share kan. Gue pikir juga nggak mungkin bakalan rame nih, kata gue gitu, ngasih jerah aja nih mah buat orang iseng. Yang lebih anehnya lagi, CCTV gue yang di situ mati, cuma dia doang. Gue mau ngecek gimana itu CCTV gue kan juga kan, kalau 30 hari itu kalau kita udah 30 hari hilang ya kan, nggak ada sebab. Ini hidup. Yang lain hidup, yang ini hidup, Blasono hidup. Ini doang yang nggak hidup. Aneh lah. Diseplet kali ya sama dia. Cuman nggak ada kondisi rusak, nggak ada. Bekas kerusakan nggak ada, masih utuh. Cuman kameranya aja mungkin error apa gimana. Cuman lempengan itu aja yang nggak ada. Kalau ke arah mistis, udah ke arah mistis. Iya, ke arah mistis itu sih sebenarnya ada hal yang gitu. Cuman kan balik lagi, ya udahlah, kita nggak mau perdalam gitu intinya. Jadi kalau kita ikutin, yang ada kitanya jadi ikut ntar gitu. Mendingan kita losin aja. Anggap aja gini, tadi Empo Alpa bilang, anggap aja tukang jualan tanah dalam. Yang pertama dibuang, yang kedua dibakar. Kalau yang 3 gue nggak tahu di mana, buat topo kali ini. Buat topo apa buat berongsongan nangka, gue nggak tahu dah tuh. Support Bang Haji gimana? Pokoknya kalau kata Bang Haji pesannya udah intinya itu, anggap aja kita pikirnya positif. Mengenai kegegeran yang terjadi pada Empo Alpa, kini peristiwa tersebut pun turut mengundang komentar dari salah satu ahli spiritual, Madam Louise.
Dan kali ini, Madam Louis pun mencoba menjabarkan kejadian yang dialami Empo Alpa dari sudut pandang keilmuan yang ia pelajari. Lantas, seperti apa penjelasan sosok ahli spiritual melihat kejadian misterius yang dialami oleh Empo Alpa? Kalau menurut aku sih ada beberapa kejadian-kejadian ya untuk menjatuhkan seseorang, bisa berupa dari serangan sihir, serangan goib, ataupun berupa teror-teror yang dikemas secara spiritual. Nah, tetapi pada dasarnya semua kejadian itu bertujuan untuk menjatuhkan mental seseorang. Santet adalah satu sarana spiritual yang dilakukan oleh seseorang, bisa memakai jasa praktisi atau mungkin dia ritualkan sendiri, bertujuan untuk menyakiti daripada orang lain. Nah, kalau kita lihat dari kasus Pak Ulpa ini sendiri ya, tadi ada saya lihat dari wawancaranya, ini sebenarnya sebuah kasus tentang sebuah serangan ya kan. Ini adalah santet. Tapi ini santetnya agak berbeda dengan santet-santet sebelumnya. Nah, kalau kita lihat tayangan di wawancara itu, pertama si pelaku mengirimkan satu media ya kan, berupa tanah makam ataupun kuburan. Nah, pada dasarnya tanah makam atau kuburan ini ketika kita lemparkan ke sebuah tempat, baik itu rumah, baik itu tempat usaha, biasanya memang tujuannya adalah untuk menjatuhkan, ya, membuat orang itu bangkrut, membuat si target sakit, ataupun ingin mengusir seseorang dari tempat itu. Nah, jadi dari kasus daripada Po Ulpa ini sendiri, kalau saya lihat ini lebih ke serangan santet psikologis. Jadi mungkin pertama itu kan dikirimkan melalui tanah makam dulu. Nah, jadi mungkin si pelaku ngerasa sudah mengirimkan melalui media tanah makam ini, tanah kuburan, jadi mengirimkan sihir untuk menyakiti seseorang dengan mengirimkan tanah makam. Nah, pada saat pertama tanah makam ini dikirimkan, mungkin si pelaku merasa tidak ada efeknya, ya kan? Si target masih kelihatan makin sukses, tetap sehat. Nah, setelah itu seseorang yang ingin menyakiti ini mengirimkan lagi medianya, ya, medianya berupa celana dalam, ya. Nah, kalau misalnya seseorang ingin menyantet orang lain ataupun melakukan satu pekerjaan mengirimkan ilmu sihir, biasanya kalau memakai sarana celana dalam, biasanya celana dalam itu tidak dikirimkan kepada target, tetapi celana dalam itu akan diritualkan. Bisa diritualkan, diikat atau dipakukan di salah satu tempat tertentu, ya. Intinya itu bermacam-macam cara lah. Tapi yang jelas kalau ingin melakukan santet, pasti celana dalamnya tidak dikirimkan kepada target, tetapi diritualkan. Kalau menurut saya, orang yang tidak menyukai Po Alpa ini bukan orang yang jauh-jauh, orang yang tidak terlalu jauh dari area rumahnya itu. Jadi mungkin ada rasa sakit hati yang sudah lama dipendam, ya. Mungkin Po Alpa secara tidak sengaja, kan kadang kita bisa secara tidak sengaja menyakiti orang lain. Jadi ini adalah sebuah santet psikologis yang dilakukan berkali-kali untuk apa? Untuk memasuki alam bawah sadar si target sendiri. Sebenarnya untuk keamanan, saya ada keamanan, tapi keamanan saya juga tidak melapor dan mungkin tidak mengetahuinya, gitu aja. Berarti Po Alpa nggak ada laporan ke RT gitu? Belum melapor karena mungkin dianggap masalah orang iseng atau gimana gitu. Saya nggak orang jahil aja kayak gitu, karena maksud-maksud tertentu mungkin cuma iseng aja gitu. Tidak pernah melihat dan tidak ada yang mencurigakan, karena selama ini dia baik-baik aja, hidup bertetangga tuh kontribusinya di warga pun baik sekali. Po Alpa itu sama tetangga baik, nggak pernah sombong dan nggak pernah gimana orangnya gitu. Kalau ada acara selalu memeriahkan? Selalu meriahkan dan berkontribusi dalam hal dana dan masalah hal makanan segala macam, itu aja.
prihatin sekali, kaget sekali ya. Mungkin kalau nanti suatu saat ada ya mungkin ketangkap basah ya itu harus diproses secara hukum gimana pun karena itu udah melanggar dan mengganggu ketentraman warga saya gitu. Ya sempat dengar berita itu, cuman kalau kebenarannya kalau hal-hal seperti itu kita tidak pernah mau ikut campur dalam urusan rumah tangga atau kepribadian dia. Jadi kalau kita sih di masyarakat sini alhamdulillah kita lihat masyarakat juga support dan dukung selalu apa-apa yang dikerjakan oleh dia, sehingga saya anggap mungkin itu kalau seandainya terjadi pun yang namanya manusia ya, ketika sudah lebih baik ada yang iri dengki itu sudah biasa. Tapi ketika untuk warga sekitar saya rasa mungkin tidak ada yang benci dan yang nggak suka sama keberhasilan dia dalam karir ya. Nah, untuk hal itu kayak saya yakin enggak, untuk warga sekitar enggak ada. Oh, kalau tanah kuburan itu mah dulu yang awal gue jadi artis. Jadi sekarang logika aja. Di sini gue dulu nggak ada tanah merah loh. Tanah kuburan kita tahu kan, kalau tanah kuburan kayak apa? Itu kayak ada yang ngawur. Terus bangkai ayam hitam di sini. Terus kayak ada kalajengking, kayak ada kaki yang bukan kaki seribu, kelabang. Ada di sini. Terus gua tutup di gelas gitu. Yang kalau ini kalajengking ya, kelabang yang kakinya banyak ya. Kalau yang kalajengking gua tutup si gelas. Terus sama laki gua diwiritin, hilang. Masa kalajengking hilang? Dalam gelas? Iya, dalam gelas digituin dikurung sama laki gua. Terus diwiritin sama laki gua semalaman itu. Hilang, masa besokannya nggak ada. Serem ya? Iya. Waktu itu waktu awal-awal gue masih jadi artis, waktu 1 tahun, 2 tahun itu yang tanah dikirimin tanah kuburan. Nah di sini kan nggak ada tanah. Efeknya alhamdulillah sampai sekarang po sehat ya, doain aja po sehat, udah begitu aja. Sampai sekarang pun mintanya sehat, panjang umur, pokoknya kerjaan masih lancar.